Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Nur, NIM 1803071. Di video kali ini saya akan menjelaskan penata laksanaan fisioterapi pada kasus asma. Sebelum menuju ke penata laksananya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit asma itu sendiri. Jadi penyakit asma itu sendiri adalah gangguan saluran nafas kronis atau gangguan nafas kronis dan bersifat kompleks yang mana menyebabkan sesak nafas, kemudian mengi atau suara yang bisa kita dengar tuh seperti suara ngi kayak gitu, kemudian batuknya ini bisa terjadi pada malam hari atau dini hari seringnya mungkin, dan kemudian pada saat cuaca dingin. Nah, kemudian untuk penyebab kasus asma ini sendiri terdapat dua faktor. Yang pertama faktor genetik dan faktor lingkungan. Untuk faktor genetik itu sendiri berarti adalah faktor keturunan, bisa jadi karena orang tua atau keluarga yang menderita penyakit yang sama. Kemudian untuk faktor lingkungannya adalah bisa jadi karena rangsangan alergen pada makanan atau obat-obatan tertentu, yang mana itu bisa merangsang si pasien. Kemudian terdapat infeksi dan rokok atau faktor lainnya. Kemudian untuk gejalanya seperti yang saya sudah katakan tadi, terdapat sesak nafas, mengi dan batuk, atau bisa juga ada produksi sputum lendir dalam organ di dalam tubuh si pasien. Untuk patofisiologinya itu ada apa yang terjadi pada tubuh si pasien setelah pasien menderita penyakit ini, yaitu hiperresponsif dari bronkial, kemudian ada inflamasi dan perubahan pola pernapasan si pasien itu. Oke, jadi yang pertama kita lakukan asesmen subjektif. Langsung kita tanyakan kepada pembantu. Hai Adek. Hai. Ini dengan Adek siapa? Iya. Umur? 9 tahun. Iya. Adek ini keluhannya apa? Sesak nafas. Dari kapan? 3 bulan yang lalu. Kalau boleh tahu kejadiannya kayak gimana? Jadi waktu itu saya main terus ada orang nonton, terus tiba-tiba dada saya sakit. Tiba-tiba ya? Udah apa ada faktor, apa ada ini kayak orang tua atau keluarga yang punya penyakit sama? Ada. Siapa? Orang tua. Jadi si Ade ini mengalami sesak napas karena dia menghirup mungkin asap rokok, kemudian sesak nafas, dan ternyata juga dia mempunyai keturunan, dia mempunyai orang tua yang penyakitnya sama. Oke, setelah melakukan asesmen subjektif, kita lanjutnya melakukan asesmen objektif, mengukur vital sign dan pemeriksaan lainnya. Oke, kita lakukan asesmen objektif. Adek bisa tiduran. Asesmen objektif sendiri kita bisa melakukan pemeriksaan inspeksi, perkusi, auskultasi, atau palpasi. Nah, untuk inspeksi sendiri mungkin kita bisa lihat dari raut wajah si pasien atau rongga dada si pasien. Pasien normal sama pasien asma itu sedikit atau mungkin berbeda ya, karena wajah si pasien mungkin karena mengalami kesulitan bernapas, jadi kita bisa melihat dari raut wajah si pasien. Nah, kemudian kita melakukan palpasi. Kita melakukan palpasi pada otot-otot saluran otot-otot pernapasan di pasien, seperti otot pectoralis major di sebelah sini, dan kemudian intercostalis di bagian tengah sini. Nah, otot-otot itu juga bisa mempengaruhi pola pernapasan si pasien. Kemudian yang ketiga adalah auskultasi. Maaf karena saya tidak membawa peralatan saya ke rumah, jadi saya akan menjelaskan saja. Jadi kita menggunakan pemeriksaan auskultasi itu menggunakan stetoskop. Kita melakukan pemeriksaan pada saluran pernapasan si pasien. Apakah si pasien ini saluran pernapasannya keganggu atau gimana?
atau adanya mengi pada nafas pasien atau gimana. Kemudian yang terakhir adalah perkusi. Dan melakukan teknik tapotemen, kita bisa melakukan perkusi pada pasien. Posisi pasien sebenarnya nanti namanya tengkurap sambil disangga perutnya itu pakai guling atau bantal, kemudian kita lakukan tapotemen untuk mengetahui bagian mana yang terdapat sputum atau lendir pada tubuh si pasien. Selanjutnya itu selain itu kita bisa mengecek tensi si pasien menggunakan tensi tekanan darah. Kita bisa mengukur tekanan darah pasien menggunakan tensi. Kemudian kita bisa menggunakan termometer sebagai untuk mengetahui suhu pasien. Oke, di sini saya akan memberikan exercise 3 exercise. Yang pertama itu adalah breathing control, atau kita bisa mengatur menginstruksikan si pasien agar mengatur pola pernapasannya menjadi lebih baik. Coba adek duduk yang tegak, ini jangan. Nah, adek coba nafas tegak. Adek coba nafas tapi ini jangan gerak, bisa nggak? Kayak gini ya, tapi jangan pakai mulut, pakai hidung ya, yang relax, santai. Coba ulangi, posisinya tegak ya, dan diusahakan tidak menggunakan ini. Coba ini jangan naik, coba. Coba. Pokoknya seperti itu. Kita lakukan beberapa kali, bisa di rumah, latihan ini setiap hari senyamannya pasien. Itu membantu untuk merubah pola pernapasan. Oke, jadi yang kedua adalah segmental breathing. Kita bisa menggunakan kain sebagai sarana pembantunya. Jadi ada ini coba pasang kayak gini. Nah, ini kamu pegang sendiri. Aku yang pegangin deh. Jadi kamu tarik nafas. Buang pelan. Nah, ini ditarik pas dia buang. Kelihatan nggak? Pokoknya seperti ini. Nanti coba ulang. Jadi seperti ini. Si Ade ini suruh tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Nah, kita tarik pas buang nafas. Itu adalah segmental breathing untuk melancar saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga adalah Buteyko breathing, Buteyko exercise maksudnya. Jadi cara pertamanya itu si pasien nafas biasa, coba yang relax, nafas biasa ya, jangan lupa posisinya juga tegak untuk membentuk pola pernapasan yang baik. Kemudian yang cara kedua adalah si pasien, karena ini pasien asma, jadi si pasien tidak kuat saat menahan napas terlalu lama-lama. Jadi kita latihan itu untuk memperluas volume pernapasannya pasien. Coba tarik nafas, tahan sebisanya, kalau nggak kuat langsung hembuskan. Nah, seperti itu. Itu karena pasiennya asma, dia tidak mampu seperti itu terlalu lama. Jadi seiring perlahannya waktu, dia bisa semakin lama itu semakin bagus kan. Jadi dia bisa latihan di rumah untuk meningkatkan volume pernapasannya. Oke, segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak salahnya, kayaknya banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.